hadzal video uridu an aquma bi muhimmati min muallimati asy-syaidati Nur Hidayani wa hiya muhimmatu ardi video an mamlat takbir lak liza fal nabda. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, saya ingin memberitahu terlebih dahulu materi apa saja yang akan saya bawakan. Nah, yang pertama itu adalah tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Perlak. Yang kedua, masa kerajaan dan perkembangannya. Yang ketiga, pencapaian dan peninggalannya. Yang keempat, kemunduran dan akhir perang. Dan yang terakhir, catatan penting dan hal yang perlu diingat. Nah, baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang berdirinya dan latar belakang Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini terletak di wilayah Aceh Timur. Diperkirakan berdirinya sekitar tahun 840 Masehi. Pendirinya itu ialah Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Juga bisa disebut dengan Raja Pertama, yang berasal dari rombongan dakwah dan pernikahan antara pendatang Muslim dan penduduk lokal. Kerajaan ini disebut sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang masa kejayaan dan perkembangan. Karena letaknya strategis di jalur perdagangan laut, pantai timur Sumatera, dan memiliki sumber alam, misalnya kayu perlak untuk membuat kapal, Perlak menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan penting. Masa puncak kejayaan terjadi pada pemerintah Sultan Makhdum Alauddin Malik Muhammad Amin II. Johan berdaulat sekitar 1230 sampai 1267 Masehi, ketika dakwah Islam dan pendidikan Islam berkembang pesat. Hubungan diplomatik atau pernikahan antara kerajaan dan juga memperkuat posisi Perlak. Contohnya, Putri Perlak menikah dengan raja dari kerajaan Samudra Pasai. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang pencapaian dan peninggalan. Beberapa peninggalan yang disebut dengan mata uang Perlak, yaitu dirham, emas, uang perak, kupang, tembaga, atau kuningan, yang menunjukkan perdagangan dan ekonomi berkembang. Stempel kerajaan dengan tulisan Arab, bukti administrasi pemerintahan Islam. Makam raja, tokoh penting dengan batu nisan huruf Arab di daerah sekitar Perlak. Masuk materi yang keempat, yaitu tentang kemunduran dan akhir kerajaan. Kerajaan Perlak akhirnya bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai sekitar 1292 Masehi. Ada faktor kemunduran seperti konflik internal, persaingan kekuasaan, kemunculan atau dominasi kerajaan Islam lainnya yang punya bukti atau arsip yang lebih kuat. Yang terakhir ini itu ialah catatan penting dan hal yang perlu diingat. Nah, meskipun disebut sebagai kerajaan Islam paling tua di Nusantara, keberadaan dan kronologi kerajaan Perlak masih diperdebatkan karena keterbatasan bukti sejarah. Banyak sumber yang menyebut bahwa karena bukti Perlak kurang kuat dibanding Samudra Pasai, maka Samudra Pasai kadang lebih sering disebut sebagai kerajaan Islam tertua dan pertama di Nusantara. Baiklah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.